podcast Anua Muda Kumham Sultra Pasti ketemu lagi sama saya Evi seperti biasa, menemani pagi teman-teman semua. Nah, di sebelah kiri saya ini sudah ada narasumber kita spesial dihadirkan hari ini. Bapak ini saya perkenalkan dulu ya, jadi saya nggak hafal namanya. Padahal sudah sering ketemu loh, Laode Rismanton. Bapak ini kepala desa di Desa Gerak Makmur yang ada di Kabupaten Buton Selatan. Desanya jauh, saya udah pernah sampai ke sana. Apa tempat wisata yang paling menarik di sana? Ada banyak kalau yang waktu itu yang saya pergi apa sih namanya? Waburipat. Waburipat. Nanti teman-teman semua kalau jalan-jalan ke sana pasti tidak akan menyesal kalau lihat pemandangannya. Nah, sekarang kita tidak bicara tentang pariwisata, kita bicara tentang desa dengan program-programnya. Nah, wawancara kita kali ini itu terkait masalah PJA, Paralegal Justice Award, yang sudah berlangsung bulan kemarin di Jakarta. Nah, salah satu pesertanya Pak Rismanton. Saya panggil apa ini panggilannya biar lebih akrab? Kalau akrabnya saya dipanggil Risi kalau di kampung. Oh, Risi, Pak Risi ya. Jadi biar lebih akrab saya panggil Risi. Agak kepanjangan kalau pakai odenya. Jadi Pak Risi ini salah satu peserta di ajang Paralegal Justice Award. Nah, ini apa trik-triknya, apa yang sudah dilakukan sampai bisa masuk di Paralegal Justice Award itu kan nggak semua kepala desa ikut. Nah, bisa diceritakan mungkin? Ya, oke, terima kasih. Mungkin ada sedikit pengalaman yang mau saya sampaikan di melalui tempat ini. Jadi Paralegal Justice Award ini itu pertama saya dengarnya di tahun 2023 kemarin. Jadi di tahun 2024 ini kali kedua saya mendaftar. Jadi 2023 kemarin melalui teman saya dikirimkan link untuk masuk mendaftar online pada saat itu. Jadi sempat saya share dokumen saya melalui pendaftaran online. Pada saat itu saya tidak masuk dalam list yang ditetapkan oleh Kemenkumham untuk lulus peserta PJA di tahun 2023. Nah, sehingga pada saat itu saya coba membuka link dari Kementerian Hukum dan HAM, melihat terkait kegiatan Paralegal Justice Award ini, kemudian berdasarkan hasil penglihatan dan di link Kemenkumham itu saya mengambil sebuah referensi. Oh, ternyata memang PJA atau Paralegal Justice Award ini di sana ada persyaratan dokumen yang kemudian kita harus lengkapi. Nah, sehingga di tahun 2024 ini berdasarkan pengalaman saya di tahun 2023 sehingga saya bisa masuk sudah prepare Bapak ya. Memang learning by experience sekali Bapak. Jadi memang sudah di prepare sebenarnya 2 tahun prepare ini. Memang ketertarikannya dari 2023 ya Pak. Karena memang Paralegal Justice Award ini itu udah tahun kedua, ini masuk tahun kedua dan akan ada tahun-tahun selanjutnya. Jadi ini juga motivasi untuk teman-teman kepala desa yang lain. Terus ini kan ada sesuatu nih yang ditampilkan sehingga bisa masuk nominasi. Apa yang sudah ditampilkan sehingga Pak Risi ini bisa masuk nominasi di Paralegal Justice Award? Ya, jadi Paralegal Justice Award ini kata lainnya itu hakim luar pengadilan ya. Nah, jadi kalau bicara desa itu kompleks dengan sebuah permasalahan. Nah, kadang kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala desa itu tidak melakukan penginventarisasian masalah. Banyak masalah yang kita tangani di lingkungan masyarakat itu baik kasus pidana, terdata, masalah KDRT, pokoknya kompleks lah kalau bicara desa. Nah, di sini teman-teman KD, saya pribadi itu memang tidak luput dari pendokumentasian sesuatu yang memang kita selesaikan di desa. Jadi berita acara, dokumenter kegiatan yang pernah kita selesaikan itu penting. Nah, dan salah satu syarat yang kemudian ditingkatkan dalam PJA ini, bagaimana kemudian mengupload dokumen itu yang dibutuhkan. Nah, karena memang Paralegal Justice Award ini setelah kami lihat dari kurang lebih sekitar 80.000 desa, yang mana berdasarkan data pemaparan dari Kemenkumham di tahun ini
ada kurang lebih sekitar 1.200 desa yang mengikuti giat seleksi ini. Alhamdulillah yang diloloskan di Kemenkumham itu untuk mengikuti kegiatan di BPSDM Kemenkumham itu ada 300 kepala desa. Nah, kemarin kita telah diwawancara melalui seleksi di Kanwil ada 14 desa, yang 9 kemarin dari berbagai macam kabupaten. Nah, alhamdulillah kami masuk 4 desa untuk mewakili Sulawesi Tenggara, dan saya sendiri berasal dari Desa Buton Selatan, Kecamatan Sampulawa, Desa Geramamur. Oh, iya, Geramamur. Itu desa udah berapa lama Pak terbentuk? Jadi kalau Desa Geramamur ini terbentuknya sudah lama. Terus Bapak jadi kepala desa udah berapa lama? Saya dilantik di tahun 2021, tepatnya 31 Desember 2021. Berarti udah lama. 2 tahun 6 bulan lah. 2 tahun 6 bulan saya menjabat sebagai kepala desa saat ini. Berarti memang persoalan-persoalan di masyarakat yang terjadi itu sudah sering masuk. Tapi ini menurut Bapak ya, apa lebih banyak persoalan yang Bapak selesaikan sama yang pindah ke ranah hukum? Untuk masalah yang kami selesaikan di sana, itu lebih banyak masalah yang kami selesaikan di wilayah internal desa. Jadi memang penting kemudian bagaimana kita sebagai pemerintah desa sigap terhadap masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang ada di desa. Saya kurang lebih 2 tahun 6 bulan menjabat sebagai Kades, itu kompleks masalahnya. Ada desa kan marginal sekali. Iya. Jadi kami bersama dengan pihak 3 pilar di desa, BPD, tokoh masyarakat, Babinkan Tikmas, Babinsa. Ketika ada masalah-masalah di desa itu kami saling mengkonfirmasi, dan kemudian kita dudukan di internal wilayah desa, korban sama pelaku kami dudukan, alhamdulillah terselesaikan masalahnya. Yang paling banyak terjadi kasus-kasus yang diselesaikan kasus apa Pak? Pidana kah, perdata kah? Atau lebih rinci spesifik ke apa? Seperti KDRT? Saya kompleksnya pidana banyak. Nah, Buton apalagi ya? Buton itu kan identik dengan joget. Setiap ada pesta pasti orang bikin acara. Ya, nah, di sana ada kompleksnya itu masalah-masalah anak muda. Perkelahian di sana terjadi penganiayaan, walaupun ringan ya. Nah, hari itu juga terjadi, kami turun tangan, mau malam, mau subuh, kami terlibat di situ, dan kemudian kami selesaikan persoalan itu. Nah, kadang masalahnya sudah sampai di polsek, kemudian kami dihubungi dengan pihak kepolisian bahwa ada masyarakat kami yang terlibat dengan persoalan hukum. Nah, pada saat itu juga kami konfirmasi, kami langsung ke polsek pada saat itu. Selesaikan di sana, dan kami juga tarik ke desa, buatkan berita acara, alhamdulillah selesai. Dan ini yang didokumentasikan, yang dijadikan bahan untuk mengikuti Paralegal Justice Award ini. Jadi kan ini udah jalan nih Pak. Menurut Bapak setelah mengikuti ini Paralegal Justice Award, apa ada yang dari kegiatan tersebut, apa ada pengalaman-pengalaman yang Bapak dapat, yang pengalaman-pengalaman berharga? Mungkinkah ketemu sama kepala desa lain terus terinspirasi lagi mau bikin di desa-desa? Oh iya, jadi banyak. Memang ini sebuah rahmat juga buat saya. Kurang lebih 2 tahun 6 bulan menjabat sebagai kepala desa, Kemenkumham mengadakan kegiatan seperti ini. Saya secara pribadi, ini sebuah sesuatu yang memang tidak mungkin saya dapatkan lagi di luar sana. Nah, ini adalah pengalaman pribadi saya, pengalaman pertama saya mengikuti kegiatan yang dilakukan di skala nasional. Di sana ada 300 kades yang punya talenta-talenta luar biasa. Di BPHN itu kita dikumpulkan banyak, memang materi-materi yang kami dapatkan di sana. Hakim-hakim Mahkamah Agung itu materinya luar biasa sekali, dan para kades-kades yang memang talentanya sangat luar biasa dalam menyelesaikan masalah. Desa-desa yang punya punya motivasi pengembangan investasi di sana, pengembangan pariwisata. Dan ini juga di Justice Award ini bukan hanya kita dianugerahi Paralegal Justice Award atau hakim di luar persidangan di sini NLP, tapi di PJA ini juga ada salah satu kandidat yang memang di sana ada penganugerahan Anubawa Sasana Jagadita. Jadi itu adalah pengalaman, dan saya kemarin belum dapatkan itu ya.
mudah-mudahan mungkin peluangnya ke depan di tahun 2025 mungkin kami juga bisa masuk ke sana ya. Kami bisa bermotivasi kemudian mengembangkan pariwisata kami, investasi kami di desa, sehingga penganugerahan selanjutnya kami bisa dapat itu. Kalau di desa Bapak yang paling menarik, maksudnya untuk pariwisata atau penyelesaian sengketa itu, yang mana yang paling menarik Pak? Kalau di desanya Bapak pembangunannya, apakah di pariwisata atau pembangunan desa langsung, infrastruktur mungkin sudah bagus? Iya, jadi untuk saat ini memang saya 2 tahun menjabat sebagai Kades. Tahun pertama saya buat master plan sebuah kegiatan di desa, yaitu wisata yang coba saya bangun berdasarkan demografi desa saya, yaitu saya angkat wisata berbasis kelautan perikanan. Nah, wisata berbasis kelautan perikanan ini saya angkat di wilayah desa karena memang 90% masyarakat saya di desa itu berpenghasilan sebagai nelayan. Tapi ini jadi pembangunannya itu enggak menciptakan konflik. Biasa kan kalau ada kayak pembangunan seperti itu, ada konflik di masyarakat. Ada. Jadi memang kemarin sempat juga ini ya, ada program tiba-tiba masyarakat bahwa terkait dengan kebebasan lahan ya, tentunya wilayah desa pasti ada seperti itu. Nah, persoalan ini kami mediasi secara internal. Kami komunikasi, kumpulkan para tokoh, kita jabarkan seperti apa kebutuhannya, nah sehingga masyarakat juga respon. Jadi perencanaan kita di desa terkait dengan program yang memang betul-betul kebutuhannya dan untuk kepentingan masyarakat banyak, alhamdulillah kami disupport oleh masyarakat kami. Karena kan kalau di masyarakat itu tuh persoalan yang paling spesifik sepertinya persoalan lahan ya, sengketa-sengketa lahan yang harus diselesaikan tengah malam itu, karena ada pengalaman juga Pak. Di sini juga di Kota Kendari itu banyak sekali persoalan sengketa lahan itu yang sudah sampai main parang, sampai kejar-kejaran, itu memang nggak bisa kita hilang. Mau di desa, mau di kota sama. Karena persoalan ini memang kompleks. Kalau dia kan skalanya, kalau kalau lurah desa itu kayak pejabat eksklusif sebenarnya, karena dia bisa jadi lurah atau dia bisa jadi desa untuk seorang presiden, misalnya untuk seorang bupati, warganya bisa itu bebas loh. Jadi itu memang jabatan yang paling eksklusif Pak. Nah, kita bicara tentang PJA ini, kemarin kan ngirim berkas penyelesaian sengketa. Nah, kalau yang sudah lalu-lalu, ini kan didokumentasikan berarti aman dong ya, karena sudah pengalaman. Tapi sejauh ini semua kegiatan sudah didokumentasikan Pak. Alhamdulillah ini mungkin menjadi pengalaman pertama saya pasca mengikuti seleksi di tahun 2023 kemarin. Nah, sekarang juga sudah masuk dalam peserta PJA. Semua kegiatan yang di desa itu ternyata memang penting, harus butuh kedokumentasian kegiatan. Nah, kemarin saya 3 hari yang lalu pulang dari PJA itu kan kurang lebih baru sekitar 6 hari. 3 hari yang lalu itu sudah ada persoalan tanah yang langsung ada. Jadi kan ini pulang dari PJA ada titelnya ya kan Pak? Iya. Titelnya apa Pak? Kita itu NLP. Jadi udah bisa disandang tuh di belakang nama. Sudah bisa, alhamdulillah. Berarti beban kerjanya juga mungkin beban dari titelnya itu mungkin sudah jadi bertambah dong Pak. Karena kalau udah NLP berarti harus bisa. Cuman ini Bapak kayaknya belum pernah pelatihan ya. Cuman otodidak aja belajar. Bapak kan sarjana hukum, pasti ngerti hukum dong Pak. Tapi kan butuh pelatihan juga Pak. Iya, memang teori kadang sangat berbeda jauh ya dengan implementasi yang ada di lapangan. Memang kita menjadi kades ini kita harus siap segala-galanya. Tapi butuh nggak Pak kalau untuk Bapak pelatihan seperti itu? Ini kan Bapak udah ikut Paralegal Justice Award, tapi kan nggak pernah ikut pelatihan paralegal. Butuh nggak Pak? Kalau menurut Bapak, padahal ini udah ikut loh. Yang namanya ilmu itu, pengembangan diri itu sangat butuh tentunya. Butuh ya Pak. Jadi nanti mungkin kedepannya teman-teman desa-desa yang lain juga mungkin bisa termotivasi oleh Paris ini, bisa mungkin nanti Bapak mengakomodir teman-teman juga, Insya Allah. bisa memotivasi teman-teman untuk ikut, karena kemarin Bapak ngajak juga teman-teman yang lain, kepala-kepala desa yang lain. Kemarin untuk pendaftaran ya, karena memang saya coba sendiri aja dulu. Nah, cuman pasca pulang dari PJA ini, saya sudah cerita juga sama teman-teman Kades, ketua PDC-nya kita di Buton Selatan, terkait dengan kegiatan PJA ini. Insya Allah di Busel mungkin banyak teman-teman Kades itu yang akan punya inisiatif untuk mengikuti kegiatan PJA tahun 2025. Tertarik dong Pak. Tertarik. Jadi memang
PJA ini kesulitannya mungkin Pak bisa diceritakan apa yang jadi hambatan Bapak ikut PJA? Kalau bicara hambatan sih, memang di sebuah kegiatan itu tentunya ada hambatannya ya, tapi memang kita relax aja atau fine-fine aja menghadapi itu. Tapi kalau memang saya nilai dalam mengikuti PJA ini kayaknya minim hambatan. Jadi karena memang ini adalah pengalaman yang memang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi ya. Kami belum pernah, seumur hidup saya belum pernah ke Mahkamah Agung. Luar biasa. Udah foto Pak di Mahkamah Agung? Iya, kita masuknya itu di museum. Kalau saya Pak foto profil di WA itu yang di Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi itu penting Pak. Kantor DPR RI yang ruangan sidang paripurna 1 itu yang hanya difungsikan untuk pelantikan presiden, pelantikan DPR dan penetapan APBN, ya kami ke sana. Terharu nggak Pak? Ya terharu. Gara-gara PJA ini. Jadi manfaatnya sangat luar biasa, sangat banyak. Kalau pemerintah setempat dukung nggak Pak? Alhamdulillah untuk pemerintah daerah sangat mendukung kami. Pak Hukum, Pak Bupati selalu mensupport. Saya juga kemarin di voting ya, dihubungi yang tadinya di awal-awalnya kan memang jaringannya itu rusak kemarin. Teman-teman vote itu tidak bisa vote. Nah sehingga pada saat hari terakhir kami berdiskusi bersama teman-teman di Sultra, ada 4 kandidat, kemudian kami genjot. Alhamdulillah pada saat itu juga saya dari 500 itu naik sampai 800 lebih. Lumayan. Dalam waktu beberapa jam saja. Karena memang luar biasa ya kalau PJA ini memotivasi kepala-kepala desa untuk berbuat lebih lagi Pak. Karena kan memang kalau di desa itu persoalannya memang yang Bapak bilang tadi kompleks. Iya memang sangat kompleks karena ragam di desa dengan masyarakat di perkotaan juga kan berbeda. Tapi bukan berarti di perkotaan nggak ada masalah yang harus diselesaikan. Pak Risi, ini kan pernah dengar nggak istilah data desa presisi? Pernah. Udah pernah sampai di desanya? Untuk di desa belum masuk, cuma di tingkat kabupaten sudah sarankan itu. Bagaimana Kan pendapat sudah Bapak ini disampaikan. tentang data desa presisi? Terkait dengan data desa presisi ini, sekarang kami di wilayah desa ini adalah program yang sangat penting buat kami. Karena menurut kami data desa presisi ini yang disebut dengan DDP ini itu sangatlah penting bagaimana kemudian dengan data desa presisi di desa itu terkait dengan akurasi data terkait dengan desa itu secara demografi, profiling desa di sana sangat ketahuan. Baik itu bicara data sosial, data terkait dengan data pendidikan, data kesehatan, punya banyak di sana. Artinya ini yang kemudian harus bagaimana pemerintah daerah terkait dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat ini agar kemudian secepatnya masuk ke tingkat desa supaya mampu kita jabarkan di wilayah desa. Didukung dong Pak, sangat dukung. Sangat mendukung program ini. Artinya kami juga di wilayah desa sangat mengharapkan bagaimana kemudian desa kami itu supaya kami dapat ketahui seberapa besar intervensi yang kemudian harus kami lakukan, pemerintah daerah lakukan dan bahkan pemerintah pusat lakukan di wilayah desa kami. Mungkin itu. Berarti memang beritanya udah sampai ke sana karena memang perdanya udah ada Pak. Cuman kan perda kabupaten kotanya belum ada, baru perda provinsi. Jadi memang digenjot. Saya pikir belum sampai nih Pak. Dan takutnya ini kan masih masa sosialisasi, berarti belum di action ini Pak. Tapi kalau misalkan pun di action, Bapak pasti langsung ini Pak, langsung turun tangan kan? Iya, langsung kami sambut. Langsung disambut. Ini Pak, sebagai closing statement kita sebelum kita akhiri sesi tanya jawab nih Pak, bisa diberikan mungkin ada yang mau ucapkan terima kasih Kak atau untuk motivasi untuk teman-teman desa. Silakan Pak. Lihat ke kamera Pak biar lebih jelas lagi. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada Kemenkumham khususnya Kanwil Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah memfasilitasi kami mengikuti kegiatan ini. Ini adalah kegiatan yang sangat positif dan bagi teman-teman Kades tahun 2024 ini kami ada 4 orang, 3 Kades dan 1
lurah yang berasal dari kota Bau-Bau, teman dari Bombana dan Koltim. Mungkin kedepannya teman-teman juga punya peluang untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini sangat luar biasa. Tentunya kita di desa otodidak dalam menyelesaikan sebuah persoalan dengan mengikuti PJA ini banyak ilmu walaupun dalam waktu singkat kita mengikuti kegiatannya, pemateri-pemateri yang handal, coba di press kegiatannya, materinya, alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sana. Saya berharap mudah-mudahan di PJA tahun 2025 ke depannya teman-teman kades khususnya yang berada di Sultra makin tinggi motivasinya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya pastikan bahwa kegiatan PJA ini memang kegiatan yang sangat keren dan sangat luar biasa. Hebat ya Pak. Ya. Terima kasih Pak, Pak Risi. Terima kasih. Sebelum saya tutup mungkin saya ada pantun untuk Pak Risi. Ada bulan, ada matahari. Terima kasih Pak sudah datang kemari. Ya Pak. Jadi sahabat podcast, kita nanti next mungkin akan ada lagi diskusi seperti ini Pak. Saya mungkin akan bukan saya sih, kami mungkin akan mengundang lagi atau di next time kami yang ke sana untuk kegiatan-kegiatan yang krusial lainnya yang berhubungan dengan desa. Terima kasih Bapak sudah hadir. Saya tadi tidak tanya, Bapak sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Soalnya kan takutnya Bapaknya nggak siap, kita udah maksa-maksa. Ikhlaskan Pak ke sini. 100% kita sih. Oke, sahabat podcast Anak Muda, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.